Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi hebat Indonesia. Semangat pagi dari Ibu Wiwin Susanti, Guru Matematika Maninsan Cendekiasia, Provinsi Riau. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan beroleh berkah manfaat dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita akan belajar bersama dalam perjalanan logika yang menantang namun menyenangkan, yaitu penalaran kuantitatif. Penalaran kuantitatif merupakan salah satu subtes yang terdapat pada UTBK. Hari ini kita akan mengasah kemampuan berpikir kritis Ananda melalui soal-soal analisis fungsi dan interpretasi data statistik. Baik, kita coba berpetualang pada soal yang pertama, yaitu tentang analisis fungsi. Tipe soalnya adalah tentang analisis kecukupan data, di mana soalnya adalah jika fx sama dengan x tambah a per x min 1 untuk x tidak sama dengan 1, kemudian gx sama dengan bx kuadrat min 3, apakah f2 dikali g2 itu kurang dari 0? Putuskan apakah informasi berikut cukup. Kita langsung saja. Langkah pertama kita harus menentukan f2 dan g2. Dari soal kita dapatkan f2 itu adalah 2 ditambah a per 2 min 1, disederhanakan menjadi A plus 2. Kemudian kita cari G2. G2 kita peroleh G B 2 kuadrat min 3 4 B min 3. Sekarang kita akan analisis apakah F2 dikali min 2 itu G F2 dikali G2 A plus 2 ketika dikali dengan 4B min 3 ini kurang dari 0. Dua buah bilangan kalau dikalikan hasilnya kurang dari 0, tentu tandanya harus ada satu yang positif, satu yang negatif. Untuk menentukan kapan dia positif negatif, kita tentukan pembuat angka nolnya. Pembuat 0 dari suatu fungsi A tambah 2 itu ada di A min 2. Ini ada di A min 2. Kemudian 4B min 3 itu akan 0 ketika B nya sama dengan 3 per 4. Selanjutnya kita akan analisis untuk setiap pernyataan yang diberikan, yaitu yang pertama A kurang dari 5 dan B kurang dari 1. Kita bisa buatkan garis bilangan A min 5 di sini. Ini ada 5. Kemudian A kurang dari 5 ke kiri dari 5. Kita bandingkan dengan pembuat 0 A min 2. Jadi A min 2 di sini min 2. Ternyata untuk A min 2 dia membagi A kurang 5 itu menjadi 2 daerah. Ada antara min 2 sampai 5 dia bernilai positif, kurang dari min 2 dia bernilai negatif. Kita cek juga dengan B kurang dari 1. Kita tahu dia kurang dari 1, berarti ke kiri. Kemudian batasnya ada di 3/4. Kita buatkan 3/4. Nah, hal yang sama ternyata 3/4 membagi wilayah B kurang 1 menjadi 2 daerah. Ada positif dan negatif. Untuk A kurang dari 5, A tambah 2 nya itu bisa positif bisa negatif. Begitupun juga dengan 4B kurang 3. Nah, sehingga ketika dia dikalikan, maka nilainya bisa positif bisa negatif. Artinya pernyataan 1 itu tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, untuk pernyataan yang kedua, yaitu A lebih dari 1, B lebih dari 0. Kita buatkan garis bilangannya. A lebih dari 1 artinya ke kanan dari 1. Kemudian batasnya kita tahu ada min 2. Nah, min 2 ini tidak membagi wilayah menjadi 2 bagian. Artinya lebih dari 1 maka bilangannya akan selalu positif. Lebih dari 0 ke kanan dari 0. Kemudian 3/4. Ternyata 3/4 itu juga membagi wilayah menjadi 2. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Ketika diperkalikan satu bilangan yang positif dengan bilangan yang ada positif, ada negatif, maka ini juga akan ada 2 kemungkinan, positif dan negatif. Artinya, pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1 dan 2. Kita buatkan garis bilangannya. Untuk A, itu titiknya ada di 1 sama 5. Kita buatkan 1 dan 5, 1, 5. Kemudian batasnya ada di min 2. Kurang dari 5, kemudian lebih dari 1. Jadi wilayah
sampai 5. Kemudian batas yang kedua itu tidak membagi wilayah menjadi 2 daerah. Jadi sudah dipastikan antara 1 dan 5 itu bilangannya adalah bilangan yang positif. Titiknya ada 0, kemudian ada 1, ada 3/4. Daerahnya tadi kurang dari 1, lebih dari 0. Kita perhatikan di sini bahwa 3/4 membagi wilayah menjadi 2. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Ternyata pernyataan 1 dan pernyataan 2 digabungkan itu juga tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, jadi dari langkah 1, 2, dan 3 kita bisa dapat simpulkan bahwa jawabannya itu adalah E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Tips and trick untuk mudah menyelesaikan soal ini adalah cukup membandingkan antara titik pembuat 0 dengan daerah pernyataan. Ketika daerah pernyataan melewati titik pembuat 0, maka pernyataan tersebut tidak memenuhi. Tetapi jika daerah pernyataan tidak melewati titik seperti ini, maka pernyataan tersebut memenuhi. Tetapi perlu diperhatikan juga ya hasil perkaliannya. Selamat mencoba untuk tipe-tipe soal selanjutnya. Baik Ananda, kita lanjutkan untuk membahas soal yang kedua tentang statistik. Pada soal terlihat data banyaknya novel yang dimiliki oleh kelas A dan gabungan kelas A dan B. Kemudian juga tipe soal ini adalah tipe soal menentukan banyaknya pernyataan yang benar. Oke, kita lanjutkan. Langkah pertama tentu kita harus menyusun tabel distribusi frekuensi yang benar, di mana tabel distribusi frekuensi harus terurut datanya dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian Ibu langsung pisahkan antara frekuensi A dengan frekuensi kelas B, dan untuk mempermudah Ibu lengkapkan dengan frekuensi kumulatif dari masing-masing kelas. Oke, kita akan mengecek masing-masing pernyataan yang diberikan. Pernyataan pertama, modus banyaknya buku novel yang dimiliki kelas B lebih besar daripada kelas A. Kita tahu bahwa modus adalah data yang memiliki frekuensi paling banyak. Kita lihat di sini modus kelas B pada data B yang frekuensinya paling banyak 9, itu adalah 6. Maka modus kelas B adalah 6. Kemudian kita lihat modus kelas A. Modus kelas A kita perhatikan tabel dari A yang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu sebanyak novel yang dimiliki yaitu 9. Maka modus kelas A itu ada 9. Terlihat di sini bahwa modus kelas B itu lebih kecil daripada modus kelas A. Nah, itu bertentangan dengan pernyataan 1, sehingga pernyataan 1 kita beri salah. Kemudian untuk pernyataan 2, median banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B lebih kecil daripada modusnya. Berarti ini kita hanya fokus kepada kelas B saja. Median dari kelas B. Karena data semuanya ada 30, berarti median berada pada data yang ke-15 dengan data ke-16 dibagi 2. Berarti kita lihat di sini median dari B. Data yang ke-15 itu ada 5 novelnya. Data yang ke-16 itu ada 6. Maka mediannya adalah data ke-15 dengan data ke-16 dibagi 2. 5 ditambah 6 bagi 2, maka dapat 5,5. Modus B-nya 6. Artinya median B itu kurang dari modus B. Dan ini sesuai dengan pernyataannya, sehingga pernyataan 2 menjadi benar. Kita lanjutkan pernyataan ketiga. Modus banyaknya buku novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Sebenarnya ini adalah pernyataan yang sudah jelas salahnya, karena kita tahu bahwa modus dan median data itu hampir dekatan. Jadi tidak mungkin salah satunya merupakan 4 kali dari yang lainnya. Tetapi untuk memastikan kita boleh cek modus data gabungan. Kita lihat data gabungan ini, frekuensi terbanyak ada di 6. Maka modus untuk A tambah B itu adalah 6. Sebenarnya kita tidak perlu cari median kelas A, tapi kalau mau buktikan median kelas A itu ada data ke-15 dan 16, itu ada di rentang novel 7. Jadi tidak mungkin modus gabungan A tambah B itu 4 kalinya median dari A, karena 6 tidak sama dengan 4 dikali 7, sehingga pernyataan nomor 3 juga salah. Pernyataan terakhir, jangkauan banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar daripada jangkauan kelas B. Pertama, jangkauan kelas A. Kita tahu jangkauan kelas
data maksimalnya itu ada di angka 9. Banyak novel yang memiliki maksimal 9, yang terkecil itu ada 3. Sehingga 9 kurang 3 dapat hasilnya 6. Sedangkan jangkauan kelas B maksimalnya itu hanya dimiliki banyak novel sebanyak 7. Maka X max-nya 7 dikurang 3 dapat 4. Jangkauan A itu artinya lebih besar daripada jangkauan B. Artinya pernyataan 4 itu benar. Dari pernyataan 1, 2, 3, 4 terdapat 2 pernyataan yang benar. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Mudah bukan? Jadi tips penerjaan soal tipe seperti ini adalah kita harus membuat tabel distribusi frekuensi dari data terkecil hingga data terbesar. Kemudian kita pisahkan antara frekuensi A dengan frekuensi kelas B dan memeriksa pernyataan ukuran pemusatan data yang sesuai dengan soal yang diberikan. Kita juga dapat mengeliminasi langsung pernyataan yang tidak logis seperti pernyataan nomor 3 tadi, sehingga mengurangi jumlah pernyataan yang akan kita periksa. Nah, bagaimana Ananda semuanya? Selamat mencoba tips ini untuk soal-soal setipe lainnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini membahas 2 soal penalaran kuantitatif tentang fungsi dan statistika. Ibu ingatkan kembali dalam fungsi, menentukan daerah perkalian 2 buah fungsi, Ananda cukup menentukan titik pembuat nol masing-masing fungsi, kemudian membandingkannya dengan daerah pernyataan. Ketika daerah pernyataan melewati titik tersebut, maka pernyataan tersebut tidak memenuhi. Begitupun sebaliknya. Untuk statistika, kemampuan Ananda yang diperlukan adalah membuat tabel distribusi frekuensi, mengurutkan data terendah hingga data tertinggi, kemudian mengecek ukuran statistik yang diminta pada soal. Demikian, teruslah Ananda berusaha menaklukkan soal-soal UTBK. Semoga langkah Ananda dipermudah untuk mencapai masa depan yang Ananda inginkan. Akhir kata, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.